Salam sehat sahabat, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan senantiasa berada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat bergabung kembali dengan program Ngobrol dengan Penulis. Kali ini adalah edisi yang kelima. Ini adalah sebuah program talk show yang diselenggarakan oleh Satu Pena TV Channel untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal penulis dengan karya dan buah pikiran mereka. Salam hormat, salam rahayu. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitriani yang akan memandu jalannya talk show kita pada sesi kali ini. Sahabat, setiap karya yang lahir dari seorang pemikir, seorang creator, seorang penulis, penyair, ataupun sastrawan pastilah memiliki filosofi, memiliki nilai-nilai, dan juga kisahnya masing-masing. Kalau saya boleh mengatakan, selalu ada rasa di setiap kata, selalu ada makna di setiap frasa, dan tentu saja selalu ada pesan dan cerita di balik setiap karya yang dihasilkan oleh para penulis. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat seorang penulis yang luar biasa dedikasinya pada dunia kepenulisan, baik dari sudut ketokohannya, dari karyanya, gagasannya, dan juga sumbangsihnya pada bangsa ini akan kita bedah lebih dalam dan lebih dekat. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan rekan saya, lebih tepatnya senior saya, seorang wartawan dan juga sekarang lagi sibuk mengajar. Ada Abang John Nazir atau biasa saya memanggilnya Abang John. Abang John, bagaimana kabar? Salam sehat. Sehat Amel, saya senior secara usia aja ya. Senior age is just a number ya. As a number ya. Baik, Abang John, kita mau membahas seorang kalau saya boleh sebut living legend barangkali ya, seorang legenda hidup yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak darinya. Kita bisa juga berguru darinya. Apa yang akan kita bahas nih Abang John pada kesempatan kali ini? Ya, terima kasih Amel. Kita merasa terhormat ini. Kali ini kita mengundang Bapak Profesor Dr. Abdul Hadi Muhtari. Beliau sudah mempunyai nama besar ya di dunia kepenyairan Indonesia, sastra, filsuf, intelektual, dan lain-lain ya. Pokoknya beliau adalah dikenal sebagai penyair yang besar di Indonesia. Nah, berbeda dengan penyair lain, Bapak Abdul Hadi ini punya ciri ya, puisinya syarat dengan nafas sufistik. Jadi penyair sufi beliau ini. Puisinya dalam ya, membuat kita merenung ya dan menyerap maknanya. Saya nonton videonya luar biasa ya. Saya sampai termangu menyimak gitu kan maknanya. Walaupun saya tidak mengerti secara dalam tentang puisi, tapi waktu menikmati puisi Bapak Abdul Hadi, saya sempat terdiam. Nah, sebagai penyair, Profesor Hadi sudah menerima banyak penghargaan. Itu menandakan kepiawaian, keterkenalan, kehebatan, kepopuleran, dan lain-lainnya. Baik dari luar negeri maupun dari Indonesia. Nah, di samping penyair, Profesor Abdul Hadi adalah juga seorang budayawan tentu saja ya. Kita banyak mengenal tulisannya, pandangannya, dan dia juga seorang pendidik ya dan peneliti. Nah, serta juga beliau ini seorang yang mendalami filsafat dengan intens ya. Terutama filsafat dalam dunia Islam. Bahkan beliau mengamati juga ya perbedaan kota yang dibangun oleh kolonial ya. Dan kota lain yang dibangun oleh kerajaan Islam di Nusantara. Saya pernah luar melihat biasa. Pemaparannya soal itu menarik sekali ya. Nah, menurut Profesor Abdul Hadi, kolonial membangun kota itu sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan saja. Mereka tidak mengembangkan kota sebagai pusat kebudayaan dan intelektual ya. Ini berbeda dengan kerajaan Islam di Nusantara. Mereka membangun kota bukan saja sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan, tetapi juga kota sebagai pusat kebudayaan dan intelektual. Ini menggambarkan betapa luas ya perhatian dan concern dari Profesor Abdul Hadi ini. Betul. Nah, tapi ngobrol dengan penulis kali ini dengan Profesor Abdul Hadi, kita tidak membahas hal yang jauh-jauh banget ya sejauh itu. Perlu banyak episode kali ya untuk mewawancarai atau menggali profesor dari semua bidang yang menjadi banyak perhatian beliau. Iya. Kita hanya menggali Profesor Abdul Hadi mungkin sebagai penulis dan imbuhannya sedikit-sedikit ya tentang hal lain, terutama tentang
Yang ingin kita gali adalah tentang masa-masa ke awal penyairannya dan apa yang membentuk sikap atau karakter dari gaya kepenyairannya. Tentu saja juga karakter secara keseluruhan. Ini adalah hal yang menarik menurut saya. Baik, kita mau langsung menyapa dulu Abang John. Ya, beliau kita sapa sudah dulu. hadir di tengah-tengah kita. Ya, apa kabar Pak Profesor Abdul Hadi? Kabar baik. Bapak sehat? Alhamdulillah hari ini sehat. Padahal saya tuh sakit-sakitan juga, tapi saya tahan ya. Oh, jangan ditahan Pak, sakit Pak, harus diobatin nih. Kalau sakit ya, gula itu kan biasa, kurangi makan yang glukosa kan. Sakit sesuai dengan umur Pak ya? Iya, dulu enggak pernah saya masuk rumah sakit kecuali satu kali di operasi kan ada tumor kecil di sini aja itu. Jadi pada umumnya sebenarnya Bapak sehat dari dulu ya? Ya pada umumnya ya, nggak pernah masuk rumah sakit kecuali waktu kecil karena malaria dan kemudian besar karena benjolan itu saja gitu. Tampak masih segar juga ya Pak? Iya. Masih segar betul. Apakah sakit Bapak ini menghalangi aktivitas Bapak sekarang nggak? Tidak menghalangi, cuma tidak bisa duduk terlalu lama kalau mengetik gitu ya. Harus gitu, cuman paling 20 menit berhenti, 20 menit berhenti gitu. Tapi kalau zooming gini mungkin mudah-mudahan bisa 1 jam Pak ya? Nah, kalau zooming tidak apa-apa, kalau mengetik itu kan lain kan. Ya. Kalau mengajar Pak masih bisa kuat? Oh duduk. Bisa juga ya, online juga bisa begini, cuma dibantu saja. Teknis. Bapak cerita-cerita bisa ngajar sehari bisa 3 mata kuliah ya? Bisa 3 mata kuliah dengan online juga. Itu luar biasa loh Pak, stamina-nya mengajar 3 mata kuliah kan berat sebenarnya ya. Oh iya, berat juga tidak, cuman capek saja. Oke. Nah, kita akan mulai nih Pak, tanya jawab lebih lanjut, tapi kita ingin putar dulu Pak ya, salah satu puisi Bapak yang sangat mengena ini di masyarakat Indonesia. Setelah itu kita akan tanya sedikit latar belakang puisi tersebut ya. Silakan. Betul. Tuhan, kita begitu dekat. Tuhan, kita begitu dekat. Sebagai api dengan panas. Panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat. Seperti kain dengan kapas. Lalu kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat. Seperti angin dan arahnya. Kita begitu dekat. Dalam gelap. Kini aku nyala pada lampu padammu.
Luar biasa. Agak merinding saya dengarnya, Pak. Merinding sekali Dan saya mendengarnya. mungkin Bapak bisa menceritakan, Pak, tentang puisi ini. Apa sih pesannya sebenarnya, Pak? Ya, sebetulnya pesannya bahwa Tuhan itu sebetulnya lebih dekat dari urat leher kita. Itu kata Al-Quran ya. Tapi itu tidak bisa dimengerti tanpa dihayati. Dihayati itu hanya mungkin jika kita mempunyai pengalaman spiritual atau mempunyai pengalaman yang membuat kita itu merasa tidak berdaya di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak sempat cerita tentang proses lahirnya puisi ini ya, sekitar tahun 70-an itu. Itu bagaimana Pak proses lahirnya, Pak? Ya, pada tahun 76 itu saya tinggal di Bandung sebagai penulis freelance ya, atau wartawan freelance ya. Ya, sering pergi ke Jakarta. Pada waktu itu naik bus di Cijantung, itu bus saya tuh berdempetan dengan truk sebesar sehingga kaki kernet bus itu luka parah dan saya tidak tahan melihat dan pingsan saya gitu. Kemudian secara tidak sadar pindah ke bus yang lain sampai di Cililitan turun. Kemudian dari sana naik oplet pergi ke rumah teman saya di Matraman itu ya. Di Matraman, Dami Entodan namanya. Di situ saya tuh istirahat penuh dan kemudian besoknya saya menulis puisi ini gitu. Merasakan dekatnya maut gitu. Membekas sekali sama Bapak ya kejadian ini. Sangat membekas kan, kalau semacam trauma juga gitu. Karena melihat kakinya kernet itu luka parah dan hancur gitu ya. Dan tidak tahan saya melihatnya. Gitu. Dan merasakan waktu itu Tuhan itu begitu dekat ya dengan kita. Jadi proses penulisannya cepat Pak ya? Untuk puisi iya, cepat sekali karena itu prosesnya rata-rata buku saja dalam kumpulan buku saya di dalam tergantung pada angin istilah judulnya ya. Itu prosesnya cepat karena lirik dari dalam kalbu. Ya ada puisi-puisi sosial misalnya itu itu tentang di Bombay itu saya melihat kemiskinan di Bombay itu orang kelaparan. Saya katakan tidak ada pemimpin di atas sepotong roti itu. Ya, ada pemimpin di dunia tiga itu bisa mengatasi kemiskinan itu bahkan larut dan dalam kapitalisme yang menambah lebar jurang kaya miskin itu. Nah kita kembali Pak ke proses kreatif puisi yang tadi itu. Apakah Bapak membuat puisi itu sekali jadi atau banyak versinya sebenarnya? Bapak pilih yang terbaik. Kalau yang ini hanya versinya bukan banyak, cuma sedikit perubahan kata-kata saja. Dan beberapa puisi saya itu yang di dalam kumpulan yang sama itu. Ya. Berbiasa Pak ya, begitu cepat Bapak menemukan kata-kata yang tepat. Dan puisi ini masih bergema sampai sekarang. Saya lihat di YouTube tuh ada aja yang merekam bulan Oktober kemarin ya. Iya. Masih melekat di hati orang-orang itu. Apakah bagi Bapak ini termasuk puisi yang terbaik dari karya Bapak? Ya tidak juga gitu. Kalau menurut saya banyak juga yang baik dari puisi saya itu. Tapi sebagai penyair saya malu juga memuji puisi saya sendiri gitu. Enggak, dari kelompok puisi Bapak ini ranking 1, bukan dibandingkan dengan yang lain maksud saya ya. Iya kalau dengan ranking 1 itu begitu, dari puisi-puisi saya sendiri itu termasuk itu Tuhan begitu dekat itu. Dan banyak dinyanyikan juga bukan hanya di sini tapi juga pernah di Perancis dibuat nyanyi itu ya juga ya. Di Korea dibuat nyanyian juga. Dan itu paling banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Ya, dalam bahasa Spanyol, dalam bahasa Persia, di dalam bahasa Thailand, di dalam bahasa Jepang, di dalam bahasa Mandarin, di dalam bahasa Belanda, Prancis, Jerman, itu diterjemahkan puisi-puisi itu. Kali Pak ya.
Iya. Karena pesannya universal, Pak ya. Iya, jadi universal itu memang. Saya juga membaca seperti, oh, kok saya bisa ya saya menulis puisi seperti itu ya. Sekarang nggak bisa gitu lah. Bapak dapat wahyu waktu itu atau bagaimana sebenarnya, Pak? Bukan dulu ya, orang-orang menyebutnya ilham ya. Ilham itu beberapa tingkat di bawah wahyu itu. Ya, itu. Ada intuisi. Pokoknya itu kan bekerja dengan perasaan. Perasaannya di dalam rasa itu ya. Rasa yang dalam itu ya intuisi itu. Apakah ini salah satu puisi yang bisa kita golongkan? Maaf nih Pak, saya awam sekali soal puisi ini ya. Ini puisi sufistik, Pak? Oh iya, puisi sufistik itu berbeda dengan puisi religius. Kalau puisi religius itu puisi ada gema ketuhanan saja, tetapi bukan perasaan menyatu dengan Tuhan. Gitu ya. Kalau puisi sufistik itu cenderung kepada penyatuan dengan Tuhan. Penyatuan itu di dalam batin saja gitu. Jadi dia mulai dari dalam. Kalau religius itu kan dari luar. Nah, kalau apa namanya puisi sufistik itu dari dalam, ya dari kalbu itu ya. Jadi kalau misal religius itu aktivitas maksudnya Pak? Iya. Aktivitas fisik orang, sedangkan sufistik itu dari batin. Nah, iya, tapi dari ibadah formal kalau religius itu bisa dari masalah sosial, bisa dari ini, ya, yang bukan penyatuan seperti misalnya ya sajaknya Khair Anwar ya, doa itu. Ya. Aku mengembara di negeri asing, di pintumu aku mengetuk. Dia masih di luar dari spirit itu. Tapi kalau puisinya Hamzah Fansuri dia udah menyatu, gitu ya. Hamzah Fansuri ya di dalam Mekah ya mencari Tuhan di Baitul Ka'bah, di Barus ke Quds terlalu payah, akhirnya jumpa dalam rumah. Nah, rumah itu ada dua di sini, Baitul Ka'bah, rumah di dunia ini bagi orang Islam itu rumah Tuhan itu di Ka'bah di Mekah. Tapi Ka'bah yang lain ada di dalam hati kita. Dan ketika orang naik haji itu bertemu itu. Begitu juga ketika orang sholat tahajud, sholat malam di Barus ke Quds. Di Barus ke Quds itu artinya terbang, mi'raj ya, Isra dari perjalanan malam dari Quds itu ke Quds itu. Dan sholat tahajud itu Isra-nya orang Islam. Luar biasa Pak ya. Nah, bagaimana Pak seseorang itu agar bisa menciptakan atau menulis puisi yang sufistik itu? Iya, ini apakah setiap orang bisa melakukannya? Ya, tidak setiap orang juga karena itu. Tapi syaratnya biasanya kalau pengalaman para sufi itu puisi-puisi mereka itu sebetulnya merupakan tafsir spiritual, hermeneutik ya, terhadap ayat-ayat Al-Quran yang ditransformasikan dengan pengalaman batin mereka. Jadi puisi itu semacam hasil renungan dan pergulatan batin itu dari penyair itu. Dia tafsir terhadap ayat suci Al-Quran tadi itu. Ya. Itu. Bisa dipastikan Pak, seorang sekuler gitu nggak mungkin bisa bikin puisi yang sufistik. Bukan begitu. Jadi proses menyair itu bukan masalah sekuler atau tidak sekuler. Orang religius pun dia tidak bisa, tidak serta-merta mampu menulis saja spiritual itu. Ya sekali. Nah orang sekuler bisa beralih dengan cepat. Kalau hatinya terbuka, itu saja. Jadi manusia ini kan penuh dengan kemungkinan. Di partai politik saja, hari ini Gerindra, besoknya Golkar tiba-tiba begitu. Gampang beralih Pak ya. Iya gampang. Tapi kalau didorong dari dalam, itu ini. Karena itu di dalam sastra Islam, itu ada 3 corak ya, atau karya sastra itu atau puisi itu. Pertama puisi-puisi kerohanian itu ya,
tanpa pamrih, puisi yang tidak mempunyai pamrih duniawi sama sekali. Disebut puisi murni gitu ya. Yang kedua, puisi-puisi yang disebut adab, karya-karya yang berhubungan dengan masalah sosial, kenegaraan, hukum dan segala macam itu. Nah, itu penuh pretensi itu. Kalau orang berhukum kan pretensi kan. Nah, kalau hukum itu. Yang ketiga, karya-karya yang disebut dengan belletri itu, ke dalam bahasa Inggris disebut belletri itu ya. Artinya pelipur lara dalam bahasa Melayu. Sajak-sajak yang untuk menghibur, tetapi juga ada unsur pengajaran dan pendidikan di dalamnya. Nah, itu konsumsi karya-karya untuk orang awam, untuk masyarakat umum yang mudah dicerna. Ketiga-tiganya mendapat tempat dalam Islam gitu. Tidak hanya puisi religius saja, dalam pengertian yang semua puisi religius itu kalau bersentuhan dengan keyakinan ilahiyah gitu. Nah, gitu ya. Dalam penciptaan itu apakah penyairnya dari awal itu sudah mensegmentasi siapa nih pembacanya, orang awam atau religius atau sufi, begitu nggak sih Pak? Saja itu pertama-tama untuk diri kita sendiri. Kalau menurut kita jelek, dia tidak akan menerbitkan puisi itu. Tergantung kepada penyairnya. Nah, itu. Dan penyair menulis dan sudah ada konstruksi bahasa. Bahasa itu dikonstruk oleh penyair. Untuk siapa? Ya kita tidak tahu untuk siapa. Jadi penyair itu lahir bukan dibuat-buat. Maksudnya lahir itu seperti begini ya. Umpama pohon itu ya. Pohon itu berdaun jika getah itu sudah mengumpul di batang-batang pohon atau ranting-ranting itu baru muncul daun. Dia spontan, tidak dibuat. Banyak orang menulis puisi tapi tidak jadi penyair. Banyak orang berkhotbah tidak bisa jadi ulama. Ulama, penyair, penari, musikus itu dilahirkan. Banyak orang belajar musik tapi tidak bisa jadi pemusik yang baik kan. Ini Amel, coba ya, Amel kita tarik ke belakang ya. Kita pengen tahu Bapak ini dari mana sih Pak, Bapak darah ininya itu ya, kepenyairan Bapak itu menetes dari siapa Pak ya? Apakah dari kakeknya lagi atau dari mana sebenarnya Pak? Ya kalau itu kan dilahirkan, penyair itu dilahirkan. Nah dalam kasus Bapak, bagaimana nih Bapak jadi penyair itu? Siapa yang melahirkan Bapak sebagai penyair maksudnya? Ya, saya mengatakan satu konsep saja, satu teori ya. Di dalam kesusastraan Cina itu ya. Nah, untuk menjadi penyair yang baik itu harus ada 3 C. C itu energi, 3 energi di dalam seorang. Pertama, energi bakat. Harus ada bakat ya. Yang kedua, ini yang keturunan boleh jadi gitu. Ya, yang kedua, C kata, bahasa. Seorang penyair harus menguasai bahasa dan itu dibentuk oleh tradisi. Tradisi itu maksud saya, kalau dia banyak belajar sastra, mulai dari SD sampai SMP sampai ini, dia akan berpotensi menjadi penyair yang hebat atau novelis yang hebat. Yang ketiga, energi ide. Kayak ini banyak, ini yang harus dipelajari. Gitu. Memupuk ide. Belajaran dari mana? Dari pengalaman sosial, pengalaman sejarah, pengalaman ini segala macam. Jadi kepenyairan itu dibentuk dari 3 energi ini, 3 C ini. Ya. Amel, apakah merasa punya bakat, Amel? Waduh, itu harus dieksplor lebih jauh nih rasanya nih Abang John. Tapi saya belajar banyak dari seorang Profesor Abdul Hadi rasanya Bang John. Luar biasa. Saya mau menggali lebih jauh Abang John dan Prof Hadi mengenai sastra sufi. Bagaimana lahirnya, bagaimana itu berkembang begitu ya. Saya mau ini dulu deh rasanya Abang John. Saya mau menampilkan sebuah berita yang kemarin-kemarin saya lihat, saya gali mengenai seorang Profesor Abdul Hadi dan sastra sufistik. Barangkali bisa ditampilkan, Mas Operator. Sosok dan karya Abdul Hadi WM, pelopor sastra sufi di Indonesia. Terima kasih Mas Bayu dan Mas Tiki sudah share screen.
Tapi saya mau tanya lebih jauh ke Prof. Abdul Hadi nih. Prof sendiri dikatakan sebagai seorang pelopor dari lahirnya sastra sufi di tanah air. Apakah itu membebani atau memang itu sebuah penghargaan yang besar bagi seorang Profesor Hadi? Ya, saya tidak melihatnya sebagai beban, tapi juga saya hanya jadi sebetulnya posisi saya pertama kali adalah sebagai juru bicara, karena sastra sofistik di dalam kesusastraan Indonesia kontemporer itu dimulai dengan Danarto dan Kunto Wijoyo. Saya agak kebelakangan saja. Saya cuma jadi juru bicaranya saja gitu. Karena kebetulan jadi saya belajar sastra Melayu. Di dalam sastra Melayu itu dominan karya-karya penyair sufi. Dalam sastra Jawa juga begitu. Iya, itu. Baik. Tapi di balik itu semua bagaimana sebenarnya? Pasti ada proses di mana seorang Profesor Hadi menemukan jiwanya, menemukan nyawanya, dan menemukan nilai-nilainya di dalam sastra sufi. Ada perjalanan atau ada proses hidup seperti apa, Prof, sampai Prof bisa menjadi orang yang punya peranan besar dalam lahirnya sastra sufi di tanah air? Ya, pertama latar belakang keluarga saya. Jadi kakek saya itu adalah seorang tokoh di tarekat Qadiriyah dulu. Jadi aktivis syarikat Islam ya. Ya, beliau seorang bisnismen ya. Memang bisnismen betul, tetapi mencintai kesusastraan. Dan kesusastraan yang dibaca adalah kesusastraan sufi gitu, karena dia adalah seorang pengikut tarekat Qadiriyah. Yang kemudian kedua, dari pengalaman itu saya mendapat pelajaran di SMA tentang sastra Melayu. Sastra Melayu itu banyak muatan sastra sufistik, terutama karya-karya Hamzah Fansuri. Ya. Ketiga, ketika saya mengikuti International Writing Program di University Iowa di Amerika, saya banyak membaca orang, kok tergila-gila banyak orang pada Jalaluddin Rumi, pada tokoh-tokoh sufi, dan saya, nah dari situlah permulaan, itu tahun 73 itu. Dan sepulang ke Indonesia, saya sedikit demi sedikit menerjemahkan karya-karya sufi itu. Tapi di samping karya sufi, saya juga terkagum-kagum dengan karya penyair Jerman yang namanya Goethe, yang di bagian belakang sajak-sajaknya itu banyak muatan sajak-sajak sufistik juga, gitulah. Pada dasarnya, pada dasarnya saya kan belajar sastra Timur, ya sastranya saya belajar sastra Timur, tapi belajar filsafatnya filsafat Barat saya itu. Oh, perpaduannya apik sekali ya, Prof ya. Iya. Sastra Timur dengan filsafat Barat ditemukan, ditambahkan nyawa sufistik, dan lahirlah itu sastra sufistik. Menarik sekali, Prof. Iya, itu. Karena kekuatan Timur yang harus dipelihara, kekuatan spiritual dari kebudayaan Timur ini, yang menghormati etik dan estetika. Tapi kekuatan Barat itu terletak pada rasionalitas dan ilmu pengetahuannya itu. Itu kita serap bersama-sama dalam kebudayaan. Sanusi Pane itu mengatakan bahwa supaya kita maju ini kita gabungkan gitu. Barat dengan Timur, itu yang positif dari Barat, yang positif dari Timur, yaitu melalui gambaran Faustnya Goethe dan Arjuna dari kebudayaan Jawa itu. Ya, menarik ini Pak ya. Bapak tertarik sufistik justru ketika di Amerika ya. Iya. Ya, bukan di Indonesia atau di Arab sana ya. Nah, saya pengen tahu lebih lanjut ya. Waktu Bapak muda itu, hal apa yang membuat Bapak memutuskan menjadi penyair, Pak? Konon Bapak dari SMP sudah ada bukunya ya, sebenarnya buku kumpulan puisi yang tidak diterbitkan ya. Bagaimana sih cerita Bapak memilih jalan hidup sebagai penyair itu? Iya, saya sejak SD sudah suka membaca ya, terutama membaca pantun-pantun sastra itu. Di Madura itu kan di tempat kampung dulu ada sangat populer itu yang namanya topeng dalang, wayang topeng itu. Nah, lagu-lagunya itu dari pantun-pantun itu. Dan saya
tertarik dengan itu menulis pantun, tetapi di dalam bahasa Melayu saya, dalam bahasa Indonesia, karena baru belajar gairah-gairahnya belajar bahasa Indonesia. Nah, kemudian di SMP itu di Sumeneb waktu itu ada majalah dinding, saya menulis puisi di situ tuh. Ya latar belakangnya dorongannya tuh ya alam ya, karena alam lingkungan saya itu sangat indah sekali di pantai di Madura itu, hanya tak sampai setengah kilometer dari laut rumah saya itu, dan setiap kali berebut dengan pantai. Nah, kemudian juga dibolong dengan biasanya cerita-cerita yang saya dengar dari Ludruk, dari wayang, itu kan cerita-cerita yang romantik gitu ya. Ya, percintaan ini sekarang itu jadi cinta dengan alam itu mendorong saya ingin melukiskan pengalaman saya secara spesifik itu. Tapi begini Pak, anak-anak seusia Bapak dulu SD, SMP, saya nggak tahu persis di daerah Bapak kan biasanya nggak suka sastra, justru sukanya main bola misalnya ya, atau aktif di bela diri. Tapi Bapak, apakah banyak teman-teman Bapak juga yang suka pada puisi ketika itu, atau Bapak sendiri aja yang berbeda? Tidak, di Sumeneb. Sumeneb itu kota budaya di Madura ya, banyak melahirkan pujangga dahulu ya, dan mungkin juga dari darah kakek saya memang ada darah itu juga, karena kakek saya senang sekali mencopot tembang puisi-puisi itu ya, meskipun dia bisnismen tapi dia tiap 1 minggu itu menanggap copot. Kemudian dari bapaknya ibu saya, dari ibu saya gitu, dari Solo gitu ya, memang ada kan di sana kan banyak raja-raja di Jawa itu kan, jadi pujangga kan, Mangkunegoro, Ronggowarsito, segala macam. Ya mungkin itu saja ya. Tapi yang jelas ya, pelajaran di sekolah itu juga memantik itu. Karena zaman saya itu SMP saja sudah dibagi kelas 3 SD, jurusan pasti alam dan jurusan sosial budaya. Di sosial budaya sudah diajari sastra banyak sekali. SMA juga dibagi 3 kan, A, B, C. A itu sastra budaya, B itu pasti alam, dan 3 itu sosial ekonomi. C, jurusan C. Dan saya dengan kesadaran memilih jurusan A. Iya memang. Apakah Bapak nggak tertarik menjadi, waktu itu kan orang pengen jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, jadi apa gitu? Bapak saya itu sarjana ekonomi, bapak saya. Dan saya tidak mengambil jarak dari ayah saya, tidak suka saya dengan ilmu ekonomi saja. Karena apa namanya itu ya, kaku menurut saya, tidak ada luasnya gitu ilmu ekonomi itu. Ya, eksak sekali gitu ya. Jadi 2 tambah 2 4. Kalau 2 ekor monyet dan 2 ekor ayam 4 enggak? Ya 4 binatangnya, tapi monyetnya tetap 2, ayamnya tetap 2 begitu. Nah jadi, di samping itu pada waktu saya SMP di Sumeneb itu ada grup sastra Gita Taruna namanya, yang menyiarkan puisi-puisi anak-anak muda nih, pelajar-pelajar itu di RRI. Itu yang memacu saya sebenarnya, ingin bersaing dengan teman itu. Udah biasa kan bersaing kan. Ya, bisa tampil di RRI Pak ya, didengarkan semua orang. Iya, bisa tampil semua orang di grup itu, langganan penyiarnya. Apakah orang tua Bapak tidak mengkhawatirkan bahwa Bapak menjadi penyair yang masa depannya nggak jelas? Umumnya orang tua kan berpendapat begitu ya. Ya, saya tidak peduli. Dia seorang sarjana ekonomi, dia tahu bahwa yang penting jadi orang. Jadi bagi ayah saya itu, kakek saya juga begitu, tidak ada menghalangi, saudara-saudara saya juga begitu, bahkan mendorong-dorong terus gitu. Kalau soal materi, mungkin karena kakek saya itu sudah selesai, atau ayah saya soal materi sudah selesai. Mereka kan bisnismen ya. Dan tidak mau anaknya itu jadi pegawai negeri, nggak suka dia. Lalu kapan Bapak mantap itu Pak, memilih jalan hidup sebagai penyair itu? Saya mantap karena ya mungkin karena mutu pengajaran
di sekolah pada waktu itu, khususnya di sekolah saya SMA, saya kan di Surabaya kan. Nah, Surabaya itu satu-satunya SMA bagian A atau SMA sastra negeri. Dan di sana yang membanggakan saya karena kita bisa belajar banyak bahasa. Bayangkan anak SMA pada waktu itu harus belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, tambah bahasa Jawa kuno, ya, bahasa Arab, dan bahasa Jawa. Dan bahasa Melayu lama juga, tulisan Arab gitu. Membahas masalah-masalah itu sudah tingkatan universitas sekarang, antropologi, masalah ekonomi, teori hukum, teori tata negara, segala macam itu seperti sudah mahasiswa pada waktu itu. Terlalu berat, Pak, ya? Bahasanya banyak sekali. Banyak sekali. Apakah teman-teman Bapak bisa menguasai banyak bahasa begitu akhirnya? Tidak, banyak yang bisa. Tidak banyak. Hanya orang-orang tertentu saja, tapi bukan tujuan pendidikan harus diberikan semua. Memberikan peluang bagi orang ini. Karena apa? Nanti kalau mereka kan ada yang belajar ke Inggris, belajar ke Perancis, belajar ke Jerman, belajar ke India, jadi terbuka. Itu memberikan minimal itu. Ketika kita masuk fakultas hukum, kita sudah tidak asing dengan teori-teori hukum itu, tinggal melanjutkan. Ketika masuk fakultas sastra juga begitu. Ketika masuk fakultas ekonomi itu teori-teori sudah ngelotok gitu. Amel bisa berapa bahasa, Amel? Aduh ampun, saya masih harus belajar banyak dari Prof. Hadi nih. Sebagai anak muda sebenarnya malu nih rasanya nih. Karena rupanya menjadi seorang sastrawan itu sudah by choice begitu ya Prof. Hadi ya. Bahkan sejak muda begitu ya, sudah ada ketertarikan yang tinggi. Prof, saya mau balik lagi ke sastra sufi sebenarnya. Saya adalah seorang katakanlah anak milenial, anak muda yang punya ketertarikan tinggi pada dunia sastra, tapi untuk sastra sufi ini merupakan sejujurnya hal yang asing begitu buat saya, Prof. Dan tadi Prof sudah jelaskan bahwa sastra sufi, saya semula berpikir bahwa sastra sufi dan sastra agama atau sastra religi itu adalah hal yang sama. Tapi tadi Prof bilang enggak, ini adalah hal yang berbeda. Karena kalau religi itu adalah puisi ketuhanan, kita mengagungkan Tuhan tapi dari luar, sedangkan sufi adalah ketuhanan yang datang dari kalbu. Gitu. Tapi bolehkah Prof saya minta dielaborasi lebih jauh untuk lebih dalam apa sih sebenarnya perbedaan antara sastra sufi dan juga sastra religi? Ya, sastra religius itu kontennya ya adalah manusia itu sebagai hamba. Dan hanya bisa dekat dengan Tuhan melalui ibadah formal gitu ya. Nah, itu ya. Jadi hanya dekat saja, tetapi tidak menyatu. Kalau sastra sufi membayangkan ada unio mistika, persatuan mistik, persatuan dengan Tuhan antara ini. Nah, di sana kata Rumi itu, kalau kau sudah menjadi aku dan aku menjadi kau, maka kita menyatu. Kira-kira begitu. Jadi tidak asing. Kalau Khairil Anwar itu kan masih aku mengetuk di pintumu, aku penggemar asing gitu kan. Kalau Amir Samsyah kan udah padamu jua, itu. Sudah pasrah pada Tuhan itu. Gitu. Ada peleburan berarti di dalamnya ya Prof ya? Ya peleburan rasa dan pengalaman saja. Peningkatan pengalaman lebih dikatakan peningkatan lebih. Jadi manusia itu betul-betul seperti mayat di tangan Tuhan itu ya dalam sastra sufi. Dalam sastra religius bisa itu jadi hamba dengan gustinya. Ya. Hamba dengan ada jarak masih gitu ya. Yang saya ragu-ragu. Di dalam sastra Islam itu kan begini ya. Dalam syu'ara itu penyair-penyair itu kan dikutuk kalau dia mengembara dari lembah ke lembah. Makanya banyak penyair-penyair Muslim itu dahulunya tidak mau menulis saja, tidak mau menulis novel. Seperti Hamka itu kan pernah dituduh menjadi ulama cabul karena dia menulis novel tenggelamnya kapal Van der Wijk itu. Nah, itu. Tapi setelah tahu bahwa cinta itu bisa dirumuskan sebagai jalan untuk berhubungan dengan Yang Maha Pengasih, itu boleh, maka barulah orang itu menulis
puisi-puisi kesufian itu. Rumi itu umur 37 tahun dia baru menulis puisi. Karena dorongan dari dalam ya. Gitu. Kira-kira seusia berapa ya Rumi nulis sastra sufi Pak ya? Iya, 37 tahun dia. Dulu dia ahli fikih. Ya? Dia ahli fikih ya. Kebanyakan penyair-penyair itu ahli fikih dia itu. Ahli usuluddin ya. Tapi kemudian baru tertarik setelah bertemu dengan seorang guru spiritual yang hidupnya itu tidak punya harta sama sekali. Dia mengembara dari kota ke kota untuk mengobarkan semangat ketuhanan itu. Karena pada waktu itu negeri Islam sudah dikuasai bangsa Mongol, orang tentara Mongol. Di mana-mana tidak ada kebebasan. Ekonomi hancur, ya, politik hancur, lembaga pendidikan hancur. Orang baru mulai dari nol lagi. Maka Rumi muncul dengan berdakwah dengan puisi, dengan musik, dengan nyanyian, dengan tari-tarian, dan dia berhasil. Makanya orang menyebutnya dia tuh juru dakwah ke-6 terbesar di dalam sejarah Islam. Jadi ketika dia datang ke Turki, itu penduduk Turki itu muslimnya cuma 20%. Tapi begitu dia meninggal, itu sudah 70% penduduk Turki sudah beragama Islam karena dakwahnya dengan kesenian itu, dakwah musik ini. Nah, musik itu fungsinya mirip dengan sekarang ini. Di mana-mana orang tertarik kepada musik kan. Iya kan? Musik rock, musik ini. Anak-anak berjingkrak-jingkrak, nenek-nenek juga berjingkrak-jingkrak karena musik rock gitu. Rumi tahu itu. Yang tak bisa dilakukan oleh ulama yang lain gitu. Apakah gejalanya sama Pak ya dengan di Indonesia? Kalau Rumi mulai dari awalnya adalah alirannya fikih gitu dan kemudian beralih ke sufi. Di Indonesia kira-kira begitu juga nggak Pak? Atau kasus Bapak lah ya? Apakah Bapak juga berangkat dari begitu kecintaan pada semula concernnya pada masalah fikih, kemudian beralih ke sufi? Di Indonesia tidak begitu juga, karena begini ya, Islam di Indonesia itu sejak tahun 70-an itu tidak berkembang dari pesantren. Tapi dari kampus-kampus Gajah Mada, IPB, UI, ITB terutama. Kampus-kampus yang belajar sains, dan ini dia lahirnya itu karena kejenuhan terhadap peradaban Barat yang materialistik dan hedonistik gitu. Ya, itu. Jadi lahir pesantren baru kemudian ke dalam hal ini. Nah, kan ada ya. Jadi bukan karena itu. Tetapi di Indonesia bangkitnya sufisme kembali itu memang dimulai dari para seniman itu. Ya, Danarto, Kunto Wijoyo, dan segala macam itu, dan Sutarji Kalsombahri, kemudian ya setengahnya Taufik Ismail juga dengan lagu-lagu penerjemahan puisi-puisi Rumi, Fariduddin Attar yang marak pada tahun 80-an itu dimulai dengan ketika itu munculnya dan tasawuf itu. Dan mereka tidak dikenal dari ulama atau orang yang semula concern pada fikih Pak ya? Iya, tidak. Mereka dari secara modern saja. Oke Pak, ini satu lagi Pak ya, kalau Bapak saya belum membaca semua karya Bapak, cuma orang-orang mengatakan bahwa sajak Bapak itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lokal, oleh alam gitu, oleh agama. Apakah betul begitu Pak? Ya memang begitu, karena Anda tahu ya, Islam sebagian besar orang Indonesia itu kan religius kan. Nah, dalam kasus Hindu dan Islam, ya Buddhis juga, itu penghayatan terhadap nilai-nilai spiritual yang muncul dari ajaran agama mereka itu berkembang sejak awal. Gitu. Pemula-pemula kesusastraan Melayu, ya dalam bahasa Melayu itu adalah para sufi. Maka dia melapisi ya kebudayaan Aceh, kebudayaan Minangkabau itu dilapisi oleh sastra sufi Jawa, Madura, Bugis, Makassar itu sebetulnya pada dasarnya dilapisi itu. Karena saya belajar ya sastra Nusantara ya. Yang kedua dalam agama Hindu juga mereka itu dengan biasa spiritualis. Jadi agama-agama yang mengajarkan spiritualisme ya.
ke dalam masyarakat itu Jawa itu, karena pengaruhnya saya kira dari situ ya. Dan dulu sebelum ada NU dan Muhammadiyah, kebanyakan orang-orang Islam di Indonesia itu di Sumatera atau di Jawa adalah pengikut tarekat. Yang bergelut dengan ini, bukti-buktinya masih ada di dalam sastra Melayu itu sendiri. Apa yang Bapak maksud dengan ini, Pak, sastra Nusantara itu, Pak ya? Nusantara ini satu konsep yang dibuat untuk menyebut wilayah dan kebudayaan ya yang hidup di Indonesia sekarang ini, Filipina, kemudian Malaysia, Singapura, kemudian Brunei Darussalam sampai abad ke-19 konsepnya. Kalau sudah abad 20 itu Indonesia namanya. Tapi kalau sebelum itu Nusantara, belum ada Indonesia. Pakni Heraldika itu. Ya. Setelah Indonesia itu disatukan oleh secara administratif oleh pemerintah Belanda menjelang berakhirnya perang Aceh sampai akhir abad 9. Itu Nusantara namanya. Jadi Nusantara itu lebih ditekankan pada sastra Melayu, sastra Jawa, sastra Bugis, ya yang sebelum abad. Kalau Indonesia itu sudah zaman modern kita ini sekarang ini abad 20 dan seterusnya ini. Tapi ada Pak yang namanya sastra Nusantara. Bukankah di dalamnya bagiannya ada sastra Jawa yang sangat berbeda misalnya dengan sastra Sumatera? Untuk menyikat mereka itu Fakultas Sastra misalnya itu ada jurusan sastra Indonesia, ada jurusan sastra Nusantara. Tapi fokusnya kalau di Jogja itu sastra Jawa. Ada sastra Madura juga. Kalau di Jawa Barat di Unpad fokusnya sastra Sunda. Kalau di Tapanuli, di Medan sana fokusnya sastra Batak atau sastra apa. Nah, sastra Melayu sendiri sudah dilebur menjadi sastra Indonesia, gitu. Karena asal usul bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, gitu. Jadi kalau dikatakan Islam Nusantara sebetulnya Islam yang muncul sampai awal abad 20 atau akhir abad ke-19. Oh, kalau ada Islam Nusantara, penyebutan Islam Nusantara begitu Pak ya? Iya, kalau penyebutan kalau konsisten gitu ya dengan itunya. Tapi karena tidak konsisten atau karena hal-hal lain, misalnya begini, kita menyebut NU, Muhammadiyah, disebar Islam Nusantara karena benih-benihnya itu ada pada abad 19, baru muncul NU, baru muncul Muhammadiyah. Benih-benihnya itu ada pada abad 19. Nah, Amel, kita kembali Bang Amel ya. Menurut Amel, generasi Amel banyak nggak yang tertarik pada sastra sufistik? Itu dia, rasanya itu sebuah hal yang cukup asing nih Abang John untuk terutama di kalangan teman-teman milenial begitu ya. Ini adalah sesuatu yang kayaknya harus kembali dihidupkan. Walaupun sekarang saya kalau klik YouTube nih, Prof Hadi nih, saya klik nama Prof Hadi, banyak rupanya anak-anak muda, anak-anak yang sekarang mungkin SMP, SMA itu menghidupkan kembali puisi-puisi Prof Hadi dan sering dijadikan ini apa namanya referensi kalau mereka belajar bahasa tuh rasanya. Nah, satu hal nih Abang John, ya gimana Abang John? Pertanyaannya adalah kalau menurut Prof Hadi itu gimana sekarang perkembangannya? Apakah sastra sufistik itu secara grafik itu naik banyak peminatnya atau bahkan turun? Jadi mereka hanya membahas atau melakukan atau membacakan puisi-puisi karya-karya lama seperti karya Prof Hadi. Bagaimana menurut Prof Hadi? Nah, dua hal yang berjalan bersamaan adalah satu proses. Kita proses belajar. Belajar itu enggak henti-hentinya. Ya, sampai abad ke milenium ketiga nanti itu ya. Tahun 3000 sekian masih juga belajar sastra sufi, belajar juga filsafat juga, masih juga belajar ini dan itu. Artinya bukan karena milenial atau tidak milenial, tetapi masalahnya karena pendidikan. Segala sesuatu itu kan berubah, berkembang karena lewat pendidikan. Pendidikan itu mendidik dua macam kecerdasan ya, yang merupakan inti dari kebudayaan. Inti kebudayaan itu pertama intipatinya adalah kebajikan dan kecerdasan. Kecerdasan melalui ilmu pengetahuan, kebajikan melalui
jalan cinta. Ini disebut oleh Sufi jalan cinta. Sebab apa? Orang berbuat kebajikan itu karena dorongan cinta. Cinta kepada Tuhan, kepada manusia, cinta kepada negara, kepada bangsa. Dan ini itu melahirkan kebajikan-kebajikan untuk bangsa dan segala macam itu. Nah, yang ketiga yang dilupakan adalah bagaimana membangun karakter melalui emosi. Bangsa kita ini kan sering digerakkan oleh hawa nafsu. Itu menyebabkan moral kita rendah. Gitu ya. Hawa nafsu itu bagaimana seperti bangsa-bangsa yang cerdas ya, seperti bangsa Jepang itu yang cerdas itu. Ya. Kebajikan dan kecerdasan tadi itu. Tapi karena proses masyarakat kita dilanda kemiskinan terus-menerus, ya tidak mungkin. Bersekolah itu kan mahal, Pak. Harus ada biaya kan. Bagaimana itu ini? Bagaimana kita harus sabar dengan bangsa kita yang tidak cerdas-cerdas ya karena mutu pendidikan itu. Nah, ya contohnya begini ya, masyarakat kita kan multikultural kan, ya kan? Ya enggak. Dan harusnya juga multibahasa. Begini multibahasa maksudnya itu ya. Saya di rumah kalau di Madura itu berbicara dalam bahasa Madura. Tapi kalau di Jogja ini dalam bahasa Jawa kalau di kos-kosan itu. Tapi belajar di sekolah pakai bahasa Indonesia. Baca bukunya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Jerman atau dalam Perancis. Jadi sudah multilinguage sudah nih. Nah, anak sekarang ini enggak multilinguage lagi. Bahasa Indonesianya kacau, ya bahasa daerahnya kacau, bahasa Inggrisnya juga kacau. Nah ini bahasanya kurang mendapat perhatian. Bagaimana belajar kesusastraan tanpa pelajaran bahasa? Setuju Prof. Itu jadi autokritik untuk anak-anak muda nih. Bahasa Inggris aja nggak mumpuni, bahasa Indonesia juga rasanya jarang digunakan. Bahkan sekarang kalau berpesan begitu ya, menulis pesan singkat semuanya disingkat, Prof. Semua kata-katanya disingkat begitu. Jadi tidak menggunakan bahasa Indonesia secara utuh begitu ya. Iya. Tapi Abang Johan, ya, jadi apa yang terjadi sebenarnya, Prof, terhadap generasi muda ini? Kenapa menjadi tidak cerdas dalam bahasa? Apa menurut istilah profesor? Ya, saya itu hanya memakai pengalaman anak-anak saya dan cucu saya. Kenapa? Mereka saya biasakan karena waktu itu sekolah di Malaysia. Saya sekolahkan anak saya itu di sekolah Cina. Bagaimana anak Indonesia di lingkungan orang-orang kebudayaan Cina. Mereka terpacu, etos mereka terpacu untuk belajar bahasa. Itu harus betul-betul strike gitu mereka. Ya, belajar bahasa Mandarin itu kan nggak mudah, menulis harus tepat benar gini. Dan karena itu dia bahasa Inggrisnya juga baik dan bahasa Melayunya juga baik gitu. Dan menguasai satu bahasa dengan baik. Anak saya nomor 2 yang sekarang itu kerja di UNESCO, itu kan jadi program komunikator ya, program-program UNESCO ya, dia pergi kemana-mana. Dia harus menguasai 3 bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa ya Indonesia tentu saja kan. Nah itu kalau nulis dalam bahasa Indonesia dia yang kolokialnya lu, gue. Tapi kalau menulis bahasa Perancis, Inggris, dia bagus sekali gitu loh. Patuh dengan tanda. Nah ini ada apa? Kesalahan apa pada pengajaran bahasa kita ini? Kalau dengan bahasa Indonesia kita bisa bermain-main ya. Tapi kalau dengan bahasa Inggris kita kok patuh sekali. Apalagi dengan bahasa Perancis. Salah sedikit sudah out kan itu. Nah, itu. Ini masalahnya. Itu. Maksud saya kenapa begitu, Prof? Ya, salah satu. Kemudian bahasa kita jadi begitu. Karena kita tidak dipelajari mengarang. Kita disibukkan dengan tata bahasa yang membingungkan sejak anak SD. Sama dengan pelajaran matematika. Itu tak membuat anak pandai. SD itu kan harus rileks, jangan terlalu berat. Nanti kalau anak SMA aja dimalas dia kalau sudah, apalagi sudah masuk universitas sudah tidak ada gunanya semua. Karena sepintar-pintarnya jadi ahli matematika, sepintar-pintarnya ilmu alam nggak jadi apa-apa juga kalau tidak di jabatan yang basah gitu loh ya. Nah contoh-contoh itu tidak mendukung dalam masyarakat itu. Toh anak SD itu bisa jadi konglomerat segala macam itu.
lulusan SD. Ini tidak contoh. Rata-rata kalau bisnismen di Jepang itu lulusan universitas. Pengarang, penyair itu lulusan universitas di sana. Nah itu dia intelektualnya juga terbina begitu ya. Pelukis saja saya dilihat di Iran itu rata-rata S2. Apalagi S3 lebih dihargai lagi. Jadi akademis dan nilai akademis dan nilai pencapaian artistik itu sama-sama dihargai gitu. Nah, kita tidak dihargai. Dan gaji ya misalnya di Malaysia itu gaji seorang profesor itu 5 kali lipat dari profesor di Indonesia. Setiap 6 bulan sekali waktu libur, dosen guru-guru di Malaysia itu bisa berlibur ke luar negeri. Mana biasa guru SMA kita bisa berlibur ke luar negeri kan. Nah ini juga faktornya bermacam-macam gitu ya. Jadi untuk profesor harus ada revolusi dalam pendidikan gitu. Semua. Ya dan konsisten. Jadi kalau belajar pertanian ya pertanian gitu. Sehingga lingkungan ikut berubah dengan perubahan yang dilakukan oleh seorang intelektual yang juga guru masyarakat ya kan. Ya kan seorang intelektual. Kalau seorang penyair memberi contoh yang baik ya harus dengan menulis puisi. Iya kan? Berbiasa nih Amel, pesan profesor ini. Ini jadi untuk silakan. autokritik untuk anak muda juga begitu Abang John, bahwa sebenarnya kalau bukan kita generasi penerus yang melanjutkan dan menghidupkan bahasa, siapa lagi begitu Abang John ya. Tapi Prof Hadi rasanya begini deh, ada satu hal yang saya lihat. Apakah barangkali asumsi saya salah, maka dari itu saya ingin melihat atau mendengar sudut pandang dari Prof Hadi. Apakah begini, saya kerap kali melihat bahwa penyair atau sastrawan yang kini hidup bahkan sudah menyumbangkan banyak karya untuk negeri ini, tapi rasanya untuk di zaman sekarang begitu, di zaman saya hidup, di zaman kita hidup begitu saat ini, rasanya bagi penyair atau sastrawan itu saat ini tidak bisa semerta-merta mengandalkan nilai ekonomis hanya pada karyanya. Apakah kita saat ini berada pada situasi yang sepertinya kita tidak bisa lagi deh full time atau memberikan hidup kita sepenuhnya untuk menjadi penulis, menjadi sastrawan. Jadi menulis adalah sesuatu hal yang dikerjakan, sedangkan untuk mencari nilai ekonomis adalah hal lain yang dikerjakan. Apakah seperti itu Pak Prof Hadi melihat situasinya saat ini? Kurangnya nilai ekonomis atau kurangnya perhatian untuk bisa menghidupkan nilai ekonomis terutama bagi para penulis. Menurut Prof Hadi bagaimana? Ya, memang kita ini kurang menghargai, bukan hanya sastra, tapi seni, pencapaian ilmu pengetahuan juga begitu. Contohnya begini ya, kalau Anda seorang S3 ya, PhD dalam ilmu engineering misalnya, insinyur ya, dalam ilmu matematika. Setelah kita tahu di sana, di universitas kita, Institut ITB itu, kurang laboratoriumnya nggak ada, alat-alatnya nggak ada. Bagaimana bisa melahirkan banyak saintis? Nah, seniman juga begitu kan. Ya, perlu juga tidak dihargai. Contohnya begini ya, novel-novel, kumpulan puisi yang bagus-bagus dari generasi yang dulu, harusnya pemerintah ini menerbitkan untuk disediakan teman-teman. Puisinya Hail Anwar, Amir Hamzah, segala macam. Kalau di Malaysia itu sudah banyak edisi, seperti di Inggris itu ya, Shakespeare itu wah pasti dapat di bukunya di perpustakaan ya, atau di toko buku kan, buku karya sastra. Di Iran itu satu keharusan ya, calon pemimpin harus menguasai kesusastraan itu untuk memberikan teladan pada anak dan berbahasa dengan baik. Tukang kebun aja ya, di Iran itu tukang kebun aja hafal puisi-puisi penyair seperti Sa'di itu misalnya, tukang kebun itu ya. Wanita-wanita itu hafal puisi-puisi Hafiz karena setiap kali dibacakan dalam upacara-upacara, dan buku-buku tentang puisi-puisi itu diterbitkan dalam bentuk sederhana maupun dalam bentuk mewah berulang kali. Tapi di sini puisinya Hail Anwar, puisinya Amir Hamzah, nggak ada pemerintah
menerbitkan untuk dibagi-bagi pada sekolah-sekolah secara gratis gitu. Jadi banyak juga ilmu pengetahuan yang diajarkan di universitas itu tidak tersedia bukunya. Jadi membingungkan untuk pegangan dari dosen-dosen itu gitu. Jadi kurang dihargai. Ya, Prof. Kita sudah di penghujung waktu nih, sedikit lagi waktu kita selesai. Ada beberapa pertanyaan lagi dari saya nih, Pak, dan juga dari Amel nanti ya. Ya. Saya ingin tahu, Prof, dengan pilihan hidup jadi penyair ini, apakah Profesor bahagia, menyesal, atau bagaimana ya? Atau kalau dikasih kesempatan hidup lagi, apakah tetap akan memilih jadi penyair tetap, atau memilih yang lain? Kalau saya akan memilih penyair, bahkan saya tidak akan memilih novelis gitu, pilih puisi. Kalau masih diberikan ya jadi seniman lah pokoknya itu. Entah pelukis, entah apa, pokoknya yang ada hubungannya dengan keindahan. Karena pembangunan masyarakat manusia itu kita itu mengabaikan dua hal ya. Pertama, etika diabaikan karena pembangunan ekonomi yang pesat, ya, dan estetika juga akhirnya kota-kota itu diabaikan, estetika itu diabaikan, keindahan itu. Kota-kota ini kan jorok-jorok semua, ya. Karena kita tidak memperhatikan, bedakan dengan kota-kota di Jepang, ya, atau di Iran yang menghargai estetika itu, etika dan estetika. Kita hanya melihat motif ekonomi yang paling besar itu dengan syahwat itu. Ya, sehingga masyarakat yang lahir dari kebudayaan yang sekarang ini, pertama masyarakat yang hedonistis, serba permisif ya, dan juga yang akhirnya konsumtif. Itu yang kita lahirkan. Masyarakat yang konsumtif, permisif, dan kemudian apa saja boleh gitu ya, dan hedonistik, itu kan mengabaikan etika dan estetika. Maka banyak dalam politik tujuan menghalalkan cara, ya demokrasi gagal. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita tidak paham apa mesti pluralisme yang bagaimana, kebinekaan yang bagaimana, misalnya itu. Kalau dalam sastra kita baca, oh iya, kebinekaan itu ada 3 di Indonesia. Pertama, kebinekaan menurut Pancasila, keanekaragaman, ya, suku, kebudayanya, dan bahasa-bahasanya juga. Tetapi bisa kita satukan melalui bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia kita abaikan sebagai faktor nomor 1 bahasa Indonesia itu. Yang kedua, pluralisme dalam konteks demokrasi. Demokrasi itu kan menginginkan adanya penghargaan terhadap kebinekaan dalam pengerti paham politik, perbedaan ini dalam itu. Jadi kontennya politik gitu ya. Nah, yang ketiga, pluralisme menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam itu perbedaan itu sudah datang dari sananya. Lakum dinukum waliyadum, agamamu agamamu. Nurholis Majid menguraikan seperti itu. Jadi memang sudah kotor, nggak bisa dibantah kebinekaan itu, nggak bisa ditolak. Ada agama Hindu, agama Kristen, ada agama Islam, itu nggak bisa ditolak semua. Tapi selama ini kita menolak-nolak, maka kacau negeri kita, goncang terus ini jadi permainan. Kalau kita tidak paham tentang ini, itu. Masih banyak nih tugas kebudayaan gitu, untuk membangun tugas Indonesia. Kebudayaan itu menyatukan. Contohnya dalam konteks Sumpah Pemuda yang masih hangat sekarang ini, ada bahasa Indonesia. Salah satu pemersatu bahasa Indonesia yang sampai timur-timur baru masih merasa bagian Indonesia itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bisa berkembang besar oleh karena karya-karya sastra, jurnalistik, oleh film-film, itu yang berjasa mengembangkan bahasa Indonesia itu, wartawan, sastrawan, dan film itu. Tapi kan ini kan tidak diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Nah, kita biarkan saja film kita itu bahasanya kacau balau. Tidak mendidik, ini kan ditonton di Papua, di Bali, ditonton film itu kan. Teater juga begitu kan, lewat televisi itu kan.
harusnya di situ. Amel, kayaknya waktu kita sudah sangat dekat. Terakhir mungkin bagaimana Amel, persilakan Bapak baca puisi Mel satu. Betul, itu sekali. Tadi kita sudah dengar pembacaan puisi tapi dibacakan oleh orang lain, Abang John. Rasanya kita rindu begitu ya, Bang John, ingin mendengar seorang Profesor Abdul Hadi menyampaikan puisinya sendiri. Saya ingin mendengar dari mulutnya, dari penyampaiannya sendiri, puisi karyanya sendiri. Bolehkah Prof Hadi kita minta Prof untuk sampaikan puisi? Ya itu tadi, Tuhan kita begitu dekat ya. Tuhan kita begitu dekat, seperti api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan kita begitu dekat, seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Tuhan kita begitu dekat, seperti angin dan arahnya. Kita begitu dekat, dalam gelap aku nyala pada lampu padamu. Amin. Ya itu luar biasa. Ya. Luar Amel, biasa kita tutup sekali. Amel, baik, acaranya. Terima kasih banyak. Kita sampaikan Abang John kepada Profesor Abdul Hadi. Kita sampaikan terima kasih banyak yang luar biasa sudah mau berbagi di talk show kita, ngobrol dengan penulis, berbagi kisahnya, berbagi pengalamannya, dan juga berbagi sudut pandangnya mengenai dunia kepenulisan, sejarah di baliknya, juga mengenai sastra sufistik. Terima kasih banyak Prof Hadi, sehat selalu, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Abang John, kita tutup talk show kita pada sesi kali ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Satu Pena yang menyaksikan tayangan ini dimanapun, kapanpun sahabat Satu Pena berada. Semoga banyak hal, ada inspirasi dan juga pengalaman yang bisa kita gali dari seorang tokoh Profesor Abdul Hadi, begitu ya Bang John ya. Dan ya, menarik sekali nih. Betul, dan jangan lupa untuk kembali lagi ke edisi sesi berikutnya, sesi lainnya di Ngobrol dengan Penulis hanya di Satu Pena TV Channel. Akhir kata kita ucapkan terima kasih banyak dan salam sehat sahabat Satu Pena. Sampai jumpa. Salam sehat. Semoga selalu sehat, Prof. Sampai jumpa. Sampai jumpa.